hentikan mobilnya. Sini aku bantu bawa. Saras, itu adik Anda. Kamu pulanglah dulu. Baiklah. Ayah, Ibu, kami pulang. Sudah pulang ya. Ini Mita. Paman, Bibi, apa kabar? Wow, cantik Cepat masuk. Sekali, ayo cepat masuk. Ayah, Ibu, aku pulang. Ini kakakku. Halo kakak. Halo juga. Ngapain pulang jam segini? Hari ini aku agak sibuk. Bukannya pulang lebih awal dari bantu-bantu? Pergi ambil mangkok sendiri. Ini Mita, makan sayur ya. Gak usah pedulikan dia, duduk aja di sofa. Duduk saja. Benar yang dikatakan ibuku. Ini kakak, duduk di sebelahku aja. Suruh kamu duduk ya duduk. Ini nak, makan dagingnya. Terima kasih, Bu. Mita juga makan. Sudahlah, ayo semuanya makan. Oh ya, aku dan Mita rencananya akan menikah akhir tahun ini. Oh, ini hal yang baik. Tapi rumah pernikahan. Dengar nggak? Cepat transfer uangnya padaku untuk beli rumah. Ini tidak baik, Bibi. Aduh, iya juga. Kamu langsung kasih uangnya ke adikmu. Biarkan mereka pilih sendiri. Kenapa harus aku yang keluarkan uang untuk beli rumah pernikahan? Dia sudah dewasa. Dia... Apanya kenapa? Kamu sebagai kakak emangnya kenapa berikan rumah untuk adikmu? Tidak perlu, Bibi. Urusan rumah nggak perlu terburu-buru. Nanti aja sampai kami bisa membelinya Ibuku sedang sendiri. bicara, kamu jangan menyela. Aduh, nggak apa-apa. Maksudnya Wita juga baik. Soal beli rumah harus kakak dia yang belikan. Uang kalian ditabung aja. Dengar nggak? Tahu, aku usahakan. Harus ada. Aku tidak percaya selama bertahun-tahun kamu bekerja di luar tidak bisa belikan rumah untuk adikmu. Ini bukan masalah bisa belikan atau tidak. Aku... Dasar egois. egois. Saat kamu masih sekolah, setiap kali mencariku untuk minta uang. Sejak aku mulai bekerja sampai sekarang, aku yang mengeluarkan uang biaya rumah ini. Kamu kasih berapa untuk rumah Kalau ini? apa kamu? Aku menyimpan uang untuk dinikmati ayah dan ibu di masa yang akan datang. Aduh, ibu tahu putraku memang anak yang terbaik. Dengar tidak? Sama sekali nggak ada sifat sebagai seorang kakak. Nggak ada pengertian sama sekali. Sudah disepakati. Uang ini kamu yang keluarkan. Tidak mau, tetap harus juga dikeluarkan. Tidak perlu, Ronald. Menurutku masalah pernikahan kita, aku harus memikirkannya lagi. Mita! Ibu, ini salah kakak. Saras, minta maaf pada Mita. Bu, kamu begitu memanjakan adik. Dia sudah 26 tahun, seperti anak bayi aja. Tidak diizinkan kamu mengatai adik. Kamu tidak bisa melihat adikmu lebih baik. Waktu itu harusnya aku nggak melahirkan kamu. Bagaimana bisa kamu berkata seperti ini? Kamu terlalu pilih kasih. Mita, kenapa kamu bicara begitu dengan ibuku? Diam kamu anak mama. Kamu? Apanya yang kamu? Dasar anak mama. Kamu tidak pantas punya kakak yang baik dan cantik. Mau beli rumah pernikahan harus pakai uang kakak. Kamu nggak malu? Aku mau menikah denganmu atau kakakmu? Menjengkelkan sekali. Kak, ayo kita pergi. Kakak, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Terima kasih ya untuk yang tadi. Aduh, nggak usah sungkan. Aku malah ingin berterima kasih sama kamu. Beri aku kesempatan untuk jadi pahlawan. Kakak, kamu terlihat cantik kalau tersenyum. Tidak seperti kolega di kantor kami. Bersikap serius dan pasang wajah datar setiap hari. Perusahaan apa yang begitu serius? Perusahaan Rainis. Ah, nggak apa-apa. Perusahaan besar memang begitu. Tapi aku happy-happy aja. Sepertinya kamu sangat menyukai perusahaan itu. Tentu saja. Itu adalah 500 teratas di dunia. Dan aku akan segera menjadi karyawan tetap. Selamat ya. Apa pekerjaan kakak? Kamu akan tahu secepatnya. Kenapa begini? Kalau gitu aku pergi dulu ya. Bye-bye. Halo asisten Andi. Tolong selidiki anak magang yang bernama Mita. Waktu itu harusnya aku nggak melahirkan kamu. Kamu! Dasar anak mama, kamu gak pantas punya kakak yang cantik dan baik. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Bye-bye. Tolong selidiki anak magang yang bernama Mita. Selamat pagi. Dia datang lagi. Dia nggak tahu ya kalau posisi dia sudah digantikan. Kak Ana, data yang kamu minta aku analisis minggu lalu udah kukirimkan. Aku tahu. Oh iya, proyek yang di tangan kamu gak perlu diurus lagi. Lalu apa yang harus kukerjakan sekarang? Sekarang ya, ambilkan secangkir kopi untukku. Ini cetak ulang semuanya. Punyaku juga. Atur ulang ini semuanya. Pergi jemput anak magang. Jemput anak magang bukanlah pekerjaanku. Tunggu sebentar. Itu Nona Mita.
Kamu bisa mulai dan mengatur file. Kamu jangan... dingin sekali. Selamat datang kolega baru. Dengar-dengar kamu lulusan Universitas Internasional bergengsi ya? Sini, duduk sini. Ini adalah meja kamu. Kenapa kalian sembarangan memindahkan barang-barangku? Dan ini meja kerja aku. Kamu duduk di sebelah sana. Ini proyek yang akan kamu tindak lanjuti selanjutnya. Hari ini kamu pelajari proyeknya. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya aku. Oke. Proyek ini biasanya aku yang handle. Kenapa kamu seenaknya mengambilnya? Kalau ada masalah, ngomong aja sama manajer. Ngapain teriak-teriak sama aku? Manajer, kenapa proyek yang aku handle diserahkan ke anak magang yang baru masuk? Kamu baca ini. Kalau tidak ada masalah, tanda tangan saja. Tidak kompeten. Minggu lalu aku baru saja menyelesaikan sebuah proyek. Kamu bilang aku sudah memenuhi syarat untuk jadi karyawan tetap. Kamu percaya begitu aja kata-kata menghibur? Cepat tanda tangani dan pergi. Paman, apa aku nggak bisa langsung jadi karyawan tetap aja? Apakah ini karena dia? Departemen kami jelas-jelas hanya ada satu posisi untuk karyawan magang. Kenapa memangnya kalau iya? Dia lulusan dari Universitas Internasional terkenal. Kamu, cepat pergi ke bagian keuangan. Dan pergi dari sini. Aku nggak akan terima pemecatan ini. Kamu nggak punya hak untuk mengusirku. Pengawal, bawa dia dan barang-barangnya keluar. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kenapa dia memecatku? Mana ada yang seperti Sedang ini? apa kalian? Aku tidak terima pemecatan ini. Pergi dari sini. Hai, tidak, kenapa dia memecatku? Mana ada seperti Sedang apa ini? kalian? Asisten Andi, kenapa Anda di sini? Halo asisten Andi, nama saya Mita, karyawan magang. Sesuai dengan peraturan, sebenarnya aku sudah bisa dijadikan karyawan tetap. Tapi manajer demi keponakannya memecatku. Bukan seperti itu. Memecat dia, ini semua karena dia orang yang tidak punya kemampuan. Dia adalah lulusan universitas terkenal, baik itu pendidikan ataupun kemampuan, jauh melebihi Mita. Itu sebabnya aku memilih dia. Aku mengerti. Perusahaan kita juga bukan tempat yang siapa duluan datang, dia yang mengatakannya. Kita memiliki partner, gantung pada kemampuan. Siapa yang memiliki kemampuan, dia yang tinggal. Dengar tidak, Mita? Pergi sana. Aku tahu. Tunggu. Kemampuan ini kita harus coba dulu baru bisa tahu. Apa kalian pernah dengar tentang perusahaan Harmoni? Tahu, baru-baru ini perusahaan mereka mendistribusikan hadiah ulang tahun, tapi menolak untuk mengirimkan pada pelanggan wanita. Tentang ini kan? Perusahaan Harmoni selalu menjadi saingan perusahaan kita. Dengan masalah ini, bagi kita adalah sebuah kesempatan. Jadi, setelah setengah jam, kalian berdua masing-masing serahkan satu proposal. Setengah jam? Mengerti. Paman, Hei, manajer. Kamu bawa aku keliling ke departemen kalian. Seharusnya, silahkan. aku sarankan ke kamu, menyerah saja. Seandainya kamu yang akan tinggal, pamanku juga gak akan biarkan kamu tenang. Sepertinya kamu juga berpikir aku yang akan tinggal. Terima kasih ya. Sekarang masih belum terlambat bagi kamu untuk berhenti. Apa? Kamu mau berhenti? Mita, ide kamu menggunakan video pendek lumayan menarik. Aku sangat menyukainya. Video ini kapan bisa berikan skripnya? Tentu saja aku udah punya idenya. Kita bisa. Bagaimana dengan punyaku? Apa Anda tidak ada rencana untuk mencobanya? Kamu sendiri merasa proposal kamu ini bisa? Itu kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Manajer, kamu lihatlah punya keponakanmu ini. Dia, kenapa tidak bisa? Mita, ayo kita pergi. Hei, asisten Andi! Asisten Andi! Gimana ini paman? Kamu udah janji pada ibuku, pekerjaanku akan Lepaskan stabil. tanganmu! Dasar tidak berguna! Asisten Andi!
Malam ini, makan bersama yuk. Kamu harus pikirkan bagaimana menjelaskan masalah ini pada Bu Saras. Aku akan jujur. Laporkan pada Bu Saras. Mita, ayo kita pergi. Hei, asisten Andi. Paman, kamu nggak boleh mengabaikan aku. Proposal ini kamu kerjakan dengan sangat baik. Aku sangat menyukainya. Dengan kemampuanmu, seharusnya segala dipromosikan. Aku pergi dulu. Oke, aku mengerti. Itu kakak. Nanti kamu, kenapa kamu di sini? Aku tahu. Kamu juga dari perusahaan kami ya? Pantas aja waktu itu kamu bilang sama aku akan segera tahu. Oh iya, aku kasih tahu kamu. Barusan asisten presiden kasih tahu aku. Dengan kemampuanku, aku segera akan dipromosikan. Benarkah? Kalau gitu selamat ya untuk kamu. Kedepannya aku yang akan melindungimu. Oke. Kalau gitu udah sepakat ya?